Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alun Sinto dengan NIM 114119032 dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembesaran ikan gurame. Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan teknik pembesaran ikan gurame, kita harus mengenal jenis ikan gurame. Dalam bahasa ilmiahnya, Ospronenus gourami merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sangat populer dan disukai sebagai ikan konsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di samping itu, di berbagai negara-negara lain, gurame juga sering dipelihara atau dibudidayakan di dalam akuarium. Adapun syarat budidaya ikan gurame. Yang pertama, suhu air berkisaran antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Dan kedua, kualitas air harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan beracun maupun limbah pabrik. Nilai derajat keasaman perairan berkisaran antara 7 sampai 8. Kandungan oksigen terlarut minimal sekitar 2 mg per liter. Dan ketinggian lokasi antara 50 sampai 400 meter. Masuk pada cara budidaya ikan gurame, kita harus memperhatikan yang pertama, seleksi induk ikan gurame. Jika pada betina, ciri-cirinya di dahi tidak terdapat tonjolan atau cula, warna badan lebih terang, dasar sirip dada berwarna gelap atau kehitaman, perut membulat, dan badan relatif panjang. Sedangkan pada ciri-ciri induk jantan ikan gurame, di dahi terdapat tonjolan atau cula, warna badan lebih gelap dan agak pucat, gerakan lebih lincah, dan perut dekat anus. Jadi setelah melakukan seleksi induk ikan, adapun ciri-ciri induk ikan yang sudah matang dan siap dipecahkan. Yang pertama, perut membesar ke arah belakang, anus nampak putih kemerahan, dan perut terasa lebih lembek jika diraba. Adapun yang kita harus perhatikan dalam persiapan kolam ikan gurame. Yang pertama, kolam perawatan induk, kolam pemijahan, kolam peredaran atau pemeliharaan benih, kolam pembesaran, dan yang terakhir itu kolam pendorokan. Baik, tadi itu adalah video tentang proses pemijahan ikan gurame. Jadi saya akan menjelaskan proses pemijahan ikan gurame yang dimana yang pertama, masukkan induk gurame yang sudah lolos seleksi ke dalam kolam pemijahan. Jumlah ikan gurame jantan dan betina berbanding 1:3. Secara alami, induk jantan akan membuat sarang menggunakan material yang sudah disiapkan. Pembuatan sarang berlangsung selama 15 hari. Setelah sarang siap, maka indukan jantan akan mengajak indukan betina untuk melakukan pemijahan di sarang yang telah dibuat. Setelah pemijahan dilakukan, induk betina menutup lubang sarang dengan ijuk atau rumput kering.
Induk betina juga bertugas untuk dapat menjaga anaknya dengan ngipaskan siripnya ke arah sarang. Dengan tujuan ini juga dapat meningkatkan kadar oksigen yang larut di dalam air dan untuk membantu menetaskan telur ikan gurame. Induk jantan kembali membuat sarang untuk selanjutnya melakukan pemijahan dengan betina lainnya. Masuk pada tahap keempat, itu pemberian pakan ikan gurame, di mana ketika bibit gurame sudah mulai menetas dan berkembang, maka hal terpenting lainnya adalah memberi makan, di mana pada pemberian pakan ikan gurame yang masih sedang dalam masa pemeliharaan harus dilakukan secara bertahap. Berikan pakan 3 kali setiap hari dari pagi, siang, dan sore. Selain pemberian pakan berupa pelet, Anda bisa juga memberikan daun genjer, daun kangkung, daun singkong, dan daun santai. Jika gurame tersebut terlihat kelaparan, maka Anda bisa memberikan lebih banyak dari jumlah pakan yang biasanya. Selanjutnya, persiapan bak pendederan, di mana buatlah bak pendederan berukuran sekitar 2,5 meter x 4,5 meter, di mana bak tersebut sudah terisi dengan dapnia yang berfungsi sebagai pakan alami ikan gurame. Bak ini memiliki daya tampung hingga 200 ekor benih ikan. Selanjutnya, pendederan ikan gurame. Dalam budidaya ikan gurame, tahap pendederan harus dilakukan saat bak pendederan telah siap. Jika bak pendederan telah siap, masukkan ikan ke dalam bak khusus pendederan. Setelah ikan berada di kolam pendederan selama 14 hari, yang diberi pakan ikan gurame alami yaitu dapnia. Adapun penyakit yang sering terjadi pada ikan gurame, yang pertama adalah kutu ikan, cacing ikan, jamur, dan bakteri. Itulah penyakit yang sering terjadi pada ikan gurame. Ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan, jadi sekarang adalah tahapan panen dan pasca panen ikan gurame, di mana agar Anda bisa melakukan panen dari ikan gurame ini, maka Anda bisa melakukan pengurangan volume air kolam terlebih dahulu. Perkecilan aliran air di dalam kolam hingga menjadi semakin kecil sampai yang tersisa hanya lubang terkecil pada sudut kolam tersebut. Anda bisa meletakkan dedaunan kecil yang diletakkan di atas dari lubang air tersebut agar membuat ikan yang dipanen merasa nyaman. Siapkan jaring agar Anda lebih leluasa memanen ikan gurame besar dan bentangkan dari arah ujung kolam, kemudian tariklah jaring tersebut secara perlahan. Kemudian pindahkan ikan hasil panen dengan jaring Anda tersebut dari jaring ke tempat yang lebih baik seperti baskom atau drum, dan bisa juga menggunakan tempat lainnya. Baik, ini adalah tahap terakhir untuk teknik pembesaran ikan gurame. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan setelah melakukan pemanenan, yakni berupa yang pertama, memperhatikan tingkat kepadatan ikan gurame yang diletakkan di sebuah tempat. Jangan sampai terlalu padat karena akan membuat ikan tersebut mudah mati. Dan yang terakhir, pindahkan ikan-ikan ke tempat yang lain untuk mengurangi tingkat kepadatan ikan. Baik, itulah pembahasan tentang teknik pembesaran ikan gurame dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang paham atau pemberitahuan yang kurang paham, tolong maafkan karena kita sama-sama belajar. Untuk itu, mohon sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe dan komen ya.